Oke, jadi untuk pengerjaan udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk ngembangin website menggunakan Code Igniter Framework. Kita akan ngebangun website classroom ya. Jadi ya mini classroom di mana nanti akan ada tiga role. Role pertama itu admin, kemudian ada dosen dan juga ada mahasiswa. Nanti admin itu dia untuk admin itu nanti dia bisa menambahkan data kelas, jadi dia bisa menambah kelas, menambahkan data mata kuliah, lalu dia juga bisa menambahkan data admin dan juga mahasiswa. Kemudian dia bisa menentukan mahasiswa ini kelasnya apa seperti itu. Jadi admin itu dia lebih ke memanage datanya ya. Jadi seperti kelas ini dosennya apa, terus mata kuliahnya apa, lalu siapa aja siswanya atau siapa aja mahasiswa yang ada di kelas tersebut. Oke, itu untuk dari sisi admin. Kemudian dari sisi dosen ini dia itu nantinya udah support multiple class ya. Maksudnya itu satu dosen ini itu bisa diletakin di beberapa kelas sekaligus oleh si admin. Kemudian si dosen ini bisa menambahkan materi, jadi dia bisa mengupload materi, bisa menambahkan tugas juga dan juga kita udah bikin mekanisme satu kita bikin mekanisme 14 pertemuan. Jadi maksudnya itu ketika admin itu ngebikin kelas ya. Jadi dia ngebikin kelas, dia menentukan dosen, dia menentukan mata kuliah dari kelas tersebut. Itu akan secara otomatis kita generate 4 pertemuan. Jadi maksudnya itu nanti akan ada 4 pertemuan untuk admin, untuk dosen ataupun mahasiswa seperti itu. Selain mengirimkan tugas, si admin juga bisa memeriksa jawaban dari si mahasiswa, kemudian dia bisa juga menginputkan penilaian ya. Jadi dari tugas yang udah dia tetapkan, kemudian mahasiswa itu dia bisa mengerjakan tugas tersebut, dia bisa mengupload ya. Dia bisa mengupload jawaban dalam bentuk dokumen, baik itu PDF, kemudian Microsoft dokumen, Microsoft Word dokumen dan Excel seperti itu. Jadi dokumen itu bisa diupload sama si mahasiswa, bisa juga gambar atau video. Jadi itu sifatnya fleksibel ya. Jadi kita nggak tentuin atau nggak tetapin satu format aja. Tapi nanti itu maksudnya itu mungkin si dosen itu pengen si mahasiswanya itu ngupload jawaban dalam bentuk gambar. Nah, nanti dia bisa upload dalam bentuk gambar seperti itu. Eh, itu untuk dosen. Kemudian untuk mahasiswa, jadi untuk mahasiswa ini dia nanti kan eh, bisa melihat data materi yang udah di ini ya, yang udah di input sama si dosen. Dia juga udah support multiple class, jadi maksudnya itu satu mahasiswa itu bisa memiliki beberapa kelas yang udah ditentuin sama si admin. Dia bisa melihat data materi dari masing-masing dosen per kelasnya, kemudian itu dia juga bisa melihat data tugas, lalu si mahasiswa juga bisa menginputkan data jawaban dari tugas tertentu ya, kemudian ya melihat nilai seperti itu. Oke, kita akan langsung aja coba untuk login. Jadi di sini kalau kita akses root dari websitenya itu. Ini adalah rootnya ya. Kita akses, nah itu kita akan diarahkan ke halaman login terlebih dahulu. Jadi maksudnya itu ya untuk mengakses aplikasi ini atau web ini kita mesti login ya. Untuk loginnya itu kita bikin dia ada multiple handlernya. Jadi maksudnya itu halaman loginnya itu hanya satu ya. Jadi baik itu dosen atau mahasiswa ataupun admin itu login di tempat yang sama. Jadi kita akan coba login dulu sebagai admin saat ini. Jadi saya akan login sebagai admin. Oke, nah di sini kita udah ada di halaman admin. Jadi kalau kita lihat di halaman admin itu kita punya beberapa menu. Pertama itu dashboard. Jadi dashboard itu ya seperti kita bisa memantau data ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada berapa total dosen, total mahasiswa, total kelas dan juga total mata kuliah. Kalau kita lihat di sidebar itu ada juga dosen. Jadi kita bisa melihat data dosen di sini. Kemudian di data mahasiswa kita bisa melihat berapa mahasiswa yang udah terdaftar, kemudian ada kelas. Jadi kita bisa menambahkan kelas baru nantinya. Kita bisa masukin nama kelas bla bla bla, kemudian kita pilih dosen dan juga pilih mata kuliah dari kelas tersebut.
Jadi untuk satu kelas itu dia punya satu dosen dan juga satu mata kuliah. Kita bikin seperti itu. Kemudian untuk mata kuliah di sini ya kita bisa memanage data mata kuliah. Lalu di bagian media. Jadi untuk media ini sebenarnya nggak perlu ya kalau kalau admin. Ya ini nggak perlu. Nanti saya bakal coba hilangin ya untuk menu ini untuk admin. Karena memang media ini ya fungsinya buat nge-upload data media ke server, lalu kita dapatin linknya. Nah itu berguna nantinya untuk si dosen kalau dia pengen nge-include media di materinya seperti itu. Oke, kemudian di sini ada pengaturan. Nah, pengaturan ini ya kita bisa mengganti nama website dan juga kita bisa mengganti copyrightnya ya. Jadi di sini saya untuk website ini saya set ke Classroom. Nanti kalau pengen diubah ya kita ubah di sini. Oke, kita akan coba dulu untuk dosen ya. Di sini kita akan coba tambahin dosen baru. Untuk dosen ini kita meminta data ya. Pertama itu ada informasi akun. Jadi untuk informasi akun itu nantinya digunain sama si dosen untuk mengisi login ya. Jadi untuk login sistem itu kita gunain kita minta informasi akun. Jadi dia bisa masukin si admin ini bisa memasukin username dari si dosen itu, kemudian email dan juga ada passwordnya. Next itu ada informasi dosen ya. Di sini ada nomor induk dosen nasional, lalu ada nama lengkap, tanggal lahir, nomor HP, ada agama juga di sini. Lalu ada alamat dan juga foto profile. Itu untuk dosen baru ya. Next itu di bagian dosen kita bisa mengedit ya, mengedit data dosen di sini. Lalu kita bisa menghapus data dosen juga. Kemudian di bagian mahasiswa itu hampir sama ya dengan dosen. Kalau kita bikin mahasiswa baru ya kita diminta untuk mengisi informasi akun seperti username, email dan juga password. Lalu itu ada informasi dosen. Oh ini labelnya masih salah ya. Jadi seharusnya ini enggak informasi dosen melainkan informasi mahasiswa seperti itu. Oke, saya bakal coba fix dulu ya sebelum lupa ya. Oke, jadi udah kita ubah. Kita bisa lihat di sini kita meminta informasi akun. Nanti itu bisa digunain untuk login. Kemudian informasi mahasiswa itu kita minta NPM, nama lengkap, tanggal lahir, nomor HP, agama, alamat dan tahun masuk, lalu ada foto profile. Oke, itu untuk mahasiswa. Di sini kita juga bisa menambah mengedit data. Lalu next itu kelas. Jadi kalau kita tambahin kelas baru itu kita diminta untuk mengisi nama kelas, tahun ajar, semesternya berapa, lalu ada dosen. Kita bisa inputkan data dosen untuk kelas itu. Next itu ada mata kuliahnya. Mata kuliah apa untuk kelas itu? Itu untuk kelas di kelas ini dia ada daftar mahasiswa. Jadi kita udah bikin kelas itu kelasnya kosong ya, jadi belum ada data mahasiswanya. Nanti kita bisa cek kelas ini mahasiswanya siapa saja seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini ada mahasiswa untuk kelas 1B itu daftarnya seperti ini. Kita bisa nambahin mahasiswa baru untuk kelas itu. Next itu di bagian mata kuliah. Untuk mata kuliah itu kita bisa nambahin mata kuliah baru. Di sini kita masukkan kode mata kuliah lalu ada nama mata kuliah. Oke, untuk pengaturan itu ya kita mengedit nama website ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk si admin itu dia lebih ke managing data ya, seperti menambahkan data dosen, data mahasiswa, data kelas, mengatur mahasiswa untuk satu kelas, mengatur dosen untuk suatu kelas. Dia juga bisa mengatur data mata kuliah dan mengatur data website. Nah, itu untuk si admin ya. Oke. Selain itu di bagian profile kalau kita lihat itu ada profile. Nah di profile itu kita bisa gunain untuk mengedit data profil dari si dosen itu dari si admin. Begitu juga dengan role-role lain. Jadi seperti mahasiswa, dosen itu nanti dia juga bisa mengedit profile masing-masing. Cuma bedanya kalau data mahasiswa itu nanti akan ada data informasi mahasiswa di bawahnya. Kalau data informasi dosen itu nanti akan ada informasi dosen. Seperti itu. Jadi tergantung dengan role. Kalau admin itu kan cuma butuh account login aja ya. Seperti itu. Oke. Itu dari sisi admin. Next itu kita bakal coba ke dari sisi si dosen ya. Jadi saya udah punya dua data dosen tadi kalau kita lihat. Nah, di sini untuk halaman dosen
Dari sisi dosen itu kita punya dashboard ya, kita bisa lihat berapa total mahasiswa yang diajar sama si dosen ini. Lalu ada total materi dan juga total tugas. Next itu di bagian mahasiswa itu kita bisa lihat mahasiswa dari kelas-kelas kita ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada filter kelas ya. Di sini si dosen ini mengajar di satu kelas yaitu kelas A, kelas 1A. Nah, di sini mahasiswanya seperti ini. Itu untuk mahasiswa, halaman mahasiswa, jadi dimana kita bisa melihat data mahasiswa yang kita ajar gitu. Dosen bisa melihat data mahasiswa yang dia ajar. Next itu di bagian materi itu dia bisa menambahkan data materi ya untuk kelas tertentu. Jadi di sini kita bisa lihat untuk kelas 1A itu udah di share satu materi. Di sini kita juga bisa tentuin pertemuan keberapa seperti itu. Jadi kita bisa filter. Nah, di sini untuk kelas 1A di pertemuan ke-1 itu belum ada materi sama sekali. Nah, kita coba tambah data materi di sini. Oke. Nah, untuk materi itu kita minta judul, deskripsi. Jadi di sini ada deskripsi. Nanti sifatnya itu relatif ya. Jadi untuk di deskripsi itu bisa dikasih deskripsi sederhana, misal misal gini ya, halaman 10. Seperti instruksi itu bisa diletakin di bagian deskripsi. Bisa juga di bagian deskripsi ini diletakin materi yang pemberitahuan atau materi-materi seperti dari blog seperti itu bisa ditempel di sini, jadi sifatnya lebih efisien. Bisa juga seperti tadi instruksi, gini instruksi ya. Nah, next itu kita bisa memilih kelas. Oke, kita akan pilih kelas 1A tadi ya, lalu kita akan set ke pertemuan ke-1 tadi. Saya pengen set ke pertemuan 1. Nah, di sini ada file yang bisa kita includein. Jadi si dosen itu mungkin bisa mengincludekan data ebook, data apa ya, data PDF, data lain. Jadi bisa juga data video. Cuma di sini ada maksimal size-nya ya. Maksimal size itu sekitaran 100 MB. Jadi kita batasin segitu. Kita akan coba upload ini ya, upload data Excel di sini. Kita akan coba upload, kita simpan. Nah, di sini untuk data materi udah berhasil kita tambahin. Kita coba filter di sini kelas 1A untuk pertemuan ke-1. Nah, ini data materi yang baru aja udah kita upload seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini value-nya udah benar. Kita bisa edit data. Kita juga bisa melihat file yang udah kita upload untuk materi itu. Mungkin kita coba upload PDF dulu ya. Kita upload PDF gini, kita simpan. Nah, di sini. Jadi kalau kita pengen lihat data PDF-nya seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, itu untuk materi. Kemudian untuk tugas. Jadi di sini kita bisa menambah si dosen itu bisa menambahkan tugas. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita klik di bagian kelas itu nanti dia akan memfilter ya. Jadi di sini dia hanya menampilkan tugas-tugas untuk kelas A. Di sini ada pertemuan dari 1 sampai ke 14 ya di sini. Oke. Seperti ini. Kita bisa tambahin tugas baru. Jadi mungkin untuk pertemuan ketiga ya katakanlah. Jadi tugas kayak gini. Oke. Oke, jadi seperti ini. Ini untuk tugas sederhana ya. Jadi bisa juga letakin soal atau instruksi soal itu di deskripsi. Bisa juga kita pilih iya ya. Ya benar. Ya, bisa juga kita masukin media dia. Jadi itulah. Jadi seperti yang saya bilang tadi untuk fitur media itu dia berfungsi atau kegunaannya itu ada di halaman atau di role dosen ya. Jadi dia bisa menambahkan data. Misal saya pengen nge-upload dokumen di sini ya. Jadi seperti ini. Jadi saya akan coba upload dulu dokumen. Gini, saya akan coba upload dokumen ini, lalu nanti akan dapat link ya. Jadi ini dokumen link yang baru aja kita upload. Kalau kita coba cek di sini pun seperti ini. Nah, ini. Oke, nah link ini bisa kita gunain di sini. Jadi
Oke, gini ya. Oke, kita simpelnya gini. Kita masukin link ini. Oke. Insert. Nah, gini. Jadi nanti di bagian instruksi itu si mahasiswa bisa mengklik link ini dan bisa mendapatkan file dokumen itu. Dan di sini saya akan set ke tugas untuk kelas 1A pertemuan ketiga, tanggal pengerjaan, lalu juga ada deadline. Di sini kita udah tetapin deadline, katakanlah tanggal 25 gitu ya. Jadi kita simpan. Nah, di sini untuk data tugasnya itu udah berhasil kita tambahin tadi. Kita bisa lihat di pertemuan ketiga udah ada satu tugas. Kalau kita cek di sini, nah seperti ini. Itu untuk tugas. Kita juga bisa edit tugas ya. Oke, next itu di bagian penilaian. Jadi untuk penilaian itu kita bisa si dosen itu bisa melihat jawaban-jawaban dari masing-masing mahasiswa ya untuk masing-masing tugas. Jadi nanti akan ditampilin list daftar tugas yang udah dia bikin. Lalu di sini ada button untuk melakukan pengecekan penilaian ya. Kita juga bisa memfilter di sini. Jadi kalau kita pengen kelas 1A, lalu untuk pertemuan ketiga kita bisa lihat di sini ada tugasnya. Kita bisa cek ya untuk penilaian. Nah, di sini belum ada jawaban yang dikumpulkan sama si mahasiswa. Jadi belum ada mahasiswa yang mengumpulkan ini ya, belum ada mahasiswa yang mengumpulkan tugas seperti itu. Nah, itu dari si dosen. Next kita bakal coba ke mahasiswa. Oke, saya bakal coba langsung aja ke mahasiswa. Nah, di sini kita udah ada di dashboard mahasiswa. Jadi untuk di dashboard mahasiswa itu kita bisa melihat ada beberapa menu, yaitu dashboard, materi, tugas, dan juga ada penilaian. Di dashboard sama seperti tadi, kita bisa melihat beberapa data seperti berapa total materi, total tugas yang tersedia seperti itu. Kita ke materi, kita bisa lihat di bagian kelas itu si mahasiswa ini punya dua kelas ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, dia ini support multiple class ya. Jadi di sini kalau kita lihat di materi pun di sini ada dua dosen nih. Dosen ada dua, ada Mas Intan dan juga Dian nih. Itu artinya dan juga mereka di kelas yang berbeda ya. Nah, kalau kita filter di sini itu kan ada dua kelas. Kita coba cek di kelas 1 ya tadi untuk si Mas Intan seperti ini. Jadi kita bisa melihat di sini ada dua materi. Kita bisa coba cek untuk pertemuan kedua. Kita bisa periksa materinya seperti ini. Jadi ini detail materi dari sisi si mahasiswa. Jadi di sini ada judul, lalu ada deskripsi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk di bagian materi dosen itu di bagian deskripsinya itu bisa dibikin seperti instruksi saja. Bisa juga di sana kita letakin penjelasan seperti itu. Oke, next itu di sini ada pertemuan keberapa ini datanya, lalu di sini ada file yang di-includekan atau disertakan sama si dosen tadi. Jadi si dosen itu dalam ngebikin materi itu dia nge-includekan file apa seperti itu. Itu untuk detail materi. Next itu di bagian tugas. Jadi di sini kita si mahasiswa itu nantinya bakal melihat data tugas ya di sini. Oke, di sini kita bisa lihat di sini ada tugas yang dibikin sama si dosen-dosen di sini. Oke, di sini ada juga statusnya ya. Kita bisa lihat di sini ada status yang belum dikerjakan, sudah dikerjakan, dan juga ya seperti itu. Oke, kita akan coba cek ya tugas yang baru aja dibikin di pertemuan ketiga ya sama si dosen tadi. Nah, ini tugas di pertemuan ketiga. Di sini statusnya belum dikerjain, untuk deadline-nya sesuai, tanggal pengerjaannya juga udah sesuai. Di sana kita periksa. Nah, di sini ini sesuai dengan yang udah kita tetapkan sebelumnya ya di bagian dosen. Jadi ini tugasnya. Lalu di sini ada judul tugas, di sini ada deskripsi tugasnya tadi,
Ini ada soal, jadi si mahasiswa bisa melihat soal. Seperti yang saya bilang tadi, kita si dosen bisa mengincludekan media ya di sana tadi. Jadi di bagian mahasiswa dia bisa melihat file yang diincludekan tadi. Next itu untuk pertemuan, di sini ada data pertemuan keberapa ini, lalu ada tanggal pengerjaan dan juga ada deadline ya. Nah, untuk tanggal pengerjaan itu kalau tanggal hari ini ya, misalkan si dosen itu kan udah menetapkan eh, soal ini atau tugas ini bisanya dikerjakan tanggal berapa itu. Jadi kalau dia, maksudnya itu si dosen itu bisa memplanning. Jadi dia bikin data tugasnya hari ini, dia bisa set ya tanggal berapa tugas ini bisa dikerjain sama si mahasiswanya. Maksudnya kalau belum tanggal itu belum sesuai atau masih belum ya, belum tanggal itu, jadi tugas ini belum bisa dikerjain seperti itu. Kalau untuk deadline itu ya batas kita di mana bisa mengerjakan tugas. Jadi kalau udah deadline itu nantinya nggak bisa mengumpulkan tugas. Oke, nah di sini ada button ya untuk mengerjakan. Jadi kita input jawaban kita. Oke, saya akan coba input jawaban saya di sini. Oke, gini. Nah, di sini untuk statusnya udah kita kerjakan. Di sini udah ada data baru ya. Di sini ada tanggal pengumpulan, jadi tanggal berapa kita melakukan pengerjaan atau ngumpulin tugas kita. Lalu ada jawabannya, kita bisa cek jawaban tadi yang baru udah kita upload. Next itu ada nilainya. Di sini statusnya belum dinilai. Nah, di sini udah ada muncul button hapus jawaban. Jadi selama tugas itu belum dinilai sama si dosen, itu si mahasiswanya itu bisa mengubah jawaban. Jadi seperti ini. Nah, kita hapus, lalu kita kerjakan ulang. Tapi kalau udah dinilai itu nggak bisa lagi ya, nggak bisa diubah jawabannya. Ini. Nah, di sini untuk jawaban udah berubah seperti itu. Oke, kita akan coba eksekusi ya di bagian si deadline. Jadi di sini kita bisa lihat, di sini kita udah ada satu data tugas ya. Untuk deadline-nya itu udah kelewat ini. Lalu statusnya belum dikerjain. Nah, kita fix di sini. Oke, nah button untuk kerjainnya memang masih ada ya, tapi kalau udah kita klik di sini, nah deadline-nya udah terlampaui. Jadi kita nggak bisa mengupload data jawaban untuk tugas ini lagi karena memang deadline-nya udah lewat ya, seperti itu. Oh. Oke, next itu kita akan ke bagian penilaian. Nah, di bagian penilaian ini kita nampilin data list tugas ya. Oke, lalu di sini ada berapa nilainya seperti itu. Memang bisa sih di bagian tugas itu kan kita juga bisa melihat data nilainya nanti di sini. Nah, seperti yang kita lihat di sini kan nilainya udah dikasih nilai sama si dosen. Button untuk menghapus jawabannya udah hilang ya. Aman berarti ya. Tapi biar lebih enak itu ya, kita biar lebih gampang kita lihat nilai-nilai dari tugas-tugas karena memang possible ya atau memungkinkan di satu pertemuan itu ada beberapa tugas seperti itu. Jadi kalau kita bikin seperti ini kan kurang efisien ya untuk melihat berapa nilai, untuk berapa total nilai kita untuk di satu pertemuan seperti itu. Karena memang possible di satu pertemuan itu ada beberapa tugas yang bisa diinput sama si dosen seperti itu. Oke, di sini kita bisa lihat untuk pertemuan di kelas 1A, pertemuan ketiga tadi itu belum dinilai seperti ini. Nah, kita akan masuk aja ke dosen lagi ya. Kita akan ke dosen. Ini lalu kita akan ke bagian tugas. Ke penilaian. Lalu kita akan masuk ke kelas 1A, pertemuan ketiga tadi yang kita bikin. Nah, di sini ada datanya, lalu kita bisa lihat di sini udah muncul satu jawaban atau satu pengumpulan tugas dari mahasiswa. Kita bisa lihat di sini nama detail mahasiswa, NPM, tanggal pengerjaan, deadline, dan juga ada status penilaian. Kita cek di sini jawabannya. Ini jawaban mahasiswanya, dosen bisa mengecek jawabannya, lalu si dosen juga bisa menginput nilai. Kita input nilai seperti ini. Nah, nilainya udah berhasil kita input. Nah, kalau kita kembali lagi ke si mahasiswa. Oke, di sini kita ke mahasiswa, kita ke bagian penilaian, lalu kita ke kelas B, pertemuan ketiga. Pertemuan ke berapa tadi? Bukan kelas B ya. Kelas A, pertemuan ketiga. Nah, di sini datanya udah dinilai ya, seperti ini. Jadi udah muncul nilainya seperti ini. Dan kalau kita kembali ke tugas di pertemuan tadi,
Pertemuan ketiga kita periksa di sini untuk nilainya udah muncul dan button tadi udah hilang ya. Seperti itu. Oke, mungkin segitu aja ya untuk demonya. Jadi kita udah bikin websitenya di mana si admin itu bisa menambahkan data kelas, data materi, data mata kuliah, data dosen, data mahasiswa. Lalu di bagian dosen itu dia bisa menambahkan materi, uh, bisa menambahkan tugas. Di data mahasiswa itu juga dia bisa melihat materi dan juga mengupload jawaban untuk tugas. Udah support multiple class juga untuk masing-masing role, baik itu mahasiswa ataupun dosen. Ya mungkin segitu aja untuk video demonya. Mudah-mudahan sesuai dengan request dan bisa dimengerti. Terima kasih.